Teman-teman, ketika kita dalam proses mencapai tujuan kita, apapun tujuan kamu, untuk sembuh dari kecemasan, untuk sembuh dari trauma, ataupun kamu mau ingin mencapai goal yang kamu, goal finansial, ataupun apapun ya, dan kamu dalam prosesnya itu kamu belum mendapatkannya, dalam prosesnya itu kamu jadi down, maka cara ini bisa bantu kamu. Ketika kita dalam proses mau bebas dari kecemasan, kita mau bebas dari trauma, kita mau bebas dari namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder, kita mau bebas dari namanya depresi, dan semuanya kita mau bebas dari namanya sakit, penyakit yang kita alami. Ada suatu fase di mana kita itu akan merasa di bawah. Kita masuk di bawah, di dasar, di mana kita akan merasa bahwa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kita merasa kayak nggak mampu dan sebagainya. Nah, pahami teman-teman, dari sekian banyak kasus yang saya tangani di Hipnoterapi Harapan Indah di tempat saya bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pribadi, teman-teman, bahwa kebanyakan yang menjadi masalah adalah karena kita sudah menutup adanya kesempatan dan kita sudah kemudian tidak sadari pikiran kita yang hadir. Oke, jadi gini maksudnya teman-teman, ketika dalam proses mencapai tujuan tadi, kita kan ada suatu peristiwa yang kita alami. Peristiwa yang kita alami atau pengalaman lah ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian menghasilkan emosi kan. Pengalaman menghasilkan emosi yang kemudian dari pengalaman-pengalaman ini, kemudian kita akhirnya ketika kita mengalami emosi-emosi, kemudian kita kan biasanya kita akan menelik ini penyebabnya apa gitu kan. Penyebabnya apa sih? Nah, dari ini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Biasanya gitu kan. Mengambil kesimpulan dari experience yang kita alami. Nah, masalahnya ketika Anda mengambil kesimpulan, dan kesimpulan ini adalah Anda sudah mengambil kesimpulan akhir di mana Anda menutup peluang, itu baru masalah. Itu masalah terjadi. Oke, contoh ya. Kamu dalam proses mau mencapai goal. Goalnya adalah misalnya untuk sembuh dari kecemasan atau sembuh dari namanya sakit fisik gitu ya. Nah, dari pengalaman kamu, dari pengalaman kita pribadi ketika kita mau sembuh atau kita mau sembuh dari namanya sakit penyakit, kita sudah melakukan A atau B, kemudian nggak berhasil, sedih, oke, itu masih oke ya. Nah, tapi kemudian kita melakukan hal lain lagi, emosi-emosi muncul lagi, kemudian dari situ kita mengambil kesimpulan, ingat, mengambil kesimpulan bahwa aduh, aku nggak bisa. Nah itu loh, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Ini bagaimana kalau akan terus begini terus? Ini bagaimana kalau ini nggak sembuh dan sebagainya. Nah, itu yang kita punya tanpa sadar membuat itu ketika itu terus berulang, itu membuat kita drop, teman-teman. Kita jadi kayak merasa nggak punya daya upaya untuk kita maju lagi ke menuju yang tempat kita inginkan. Karena adanya kesimpulan-kesimpulan yang kita punya, yang membuat sekali lagi masa kita nggak mampu, nggak ada peluang, percuma, dan sebagainya. Drop di situ, bener-bener drop, teman-teman. Ya kan? Dan ketika di drop di sana, maka kita akan merasakan apa? Sedih. Merasakan sedih, merasakan nggak mampu, merasakan nggak berdaya, merasakan wah, dan sebagainya. Di situ semakin drop. Bener kan? Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Karena memang seringkali teman-teman, ketika sesuatu berjalan sesuai yang kita inginkan, kita akan merasa, oke, yes, 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 yes. Hmm. Tapi ternyata ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ada ketidaknyamanan di sana hadir, entah itu ketidaknyamanan fisik, entah itu ketidaknyamanan apapun yang muncul yang tidak sesuai kita inginkan, maka di situ biasanya kita akan mengeluh, di situ biasanya kita akan komplain, di situ biasanya kita akan mengambil kesimpulan-kesimpulan akhir yang tidak kita sadari. Padahal ujiannya adalah bagaimana ketika situasi berjalan tidak sesuai yang kita inginkan, bagaimana ketika situasi itu
tidak sesuai yang kita inginkan. Lah, bagaimana ketika kita mengalami sensasi, bagaimana ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman, itu kita masih bisa tetap bisa menanggapinya dengan lebih tenang. Itu sebenarnya ujiannya. Sekarang, bagaimana kalau kita sekarang sedang drop? Oke, kalau sekarang kita sedang drop, teman-teman, hari ini, detik ini juga teman-teman sedang drop, maka teman-teman izinkan untuk yuk kita lakukan hal sesimpel, hal sederhana ini adalah dengan cara izinkan untuk akui dulu perasaannya. Akui bahwa saya lagi drop, akui bahwa saya lagi kesel, akui bahwa saya lagi merasa nggak punya masa depan, akui bahwa saya lagi merasa sendirian, akui bahwa saya merasa nggak bisa apa-apa, aku sama saya nggak mampu, ya aku aja semua perasaan-perasaan itu. Bisakah disambut dulu semua perasaan-perasaan tidak mampunya, perasaan-perasaan nggak punya masa depan, perasaan-perasaan semua yang Anda ambil kesimpulan-kesimpulan itu? Ya, silakan diakui dulu dalam hati teman-teman. Begitu kemudian teman-teman bisa mengakuinya, kemudian izinkan untuk teman-teman untuk diterima, diakui. Oke, setelah teman-teman bisa mengakui rasa itu, menerima perasaan itu dengan teman-teman mengakui dengan dalam hati bahwa aku mengakui ada emosi ini, aku mengakui ada perasaan nggak bisa, aku mengakui ada perasaan tidak mampu, tidak berdaya dan sebagainya, maka langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah izinkan untuk teman-teman lepaskan, ya, lepaskan, lepaskannya dengan cara tarik nafas panjang, meneruskan. Oke, atau teman-teman juga lakukan dengan seperti ini. Saya mengakui emosi ini, saya melepaskan semua perasaan ini melampaui segala dimensi, ruang, dan waktu. Saya lepaskan sampai ke akarnya yang paling dalam. Nah, oke, tarik nafas panjang, hembuskan. Ulang lagi dari awal, teman-teman. Karena yang menjebak, yang membuat teman-teman stuck di sini adalah emosi-emosinya, adalah perasaan-perasaan tidak berdayanya, adalah perasaan-perasaan nggak mungkinnya, adalah perasaan-perasaan itu yang sangat banyak sekali. Dan ini yang harus dilepaskan. Oke, lepaskan, niatkan, tarik nafas panjang, hembuskan. Oke, tarik nafas panjang, niatkan, lepaskan, sambil Anda niatkan bahwa Anda melepaskan semua emosi ini melampaui segala dimensi, ruang, dan waktu sampai ke akar yang paling dalam. Nah, lepas saja. Lakukan cara ini berkali-kali, teman-teman, ini akan bantu kamu. Ya, ini cara yang sederhana sekali sebenarnya, dan diperlukan kemauan diri kamu untuk kenali emosinya, supaya kamu jauh lebih baik, supaya kamu bisa lebih mengatasi perasaan-perasaan ini dengan jauh lebih tenang. Ketika kamu sudah bisa mengatasi perasaan-perasaan ini, maka kamu akan bisa merasa ngantuk gitu kan. Kemudian kamu akan mungkin merasa menguap dan sejenisnya. Ya itu artinya kamu udah jauh lebih rileks. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa. Kalau kamu bisa merasakan di hati kamu jauh lebih tenang ya udah oke jalan sebenarnya ya. Nah teman-teman ini adalah cara sederhana yang juga saya sering praktekkan juga dalam pada klien-klien saya dan ini membantu loh teman-teman. Jadi hal sesimpel sederhana ini akan sangat bantu kamu untuk lebih baik sekali. Kalau kamu mau dibantu secara online atau offline, silahkan WA di sini ya, untuk kita bicarakan lebih detail masalah kamu. Nah, kemudian cara lain teman-teman yang bisa untuk membantu kamu lebih baik adalah ingat goalnya kamu. Ingat goal, ingat tujuannya kamu itu apa. Goalnya itu harus diingat bahwa kamu tuh mau untuk apa, untuk anak kamu, untuk diri kamu, untuk kesehatan kamu, untuk apa. Itu kamu harus benar-benar pertahankan. Ingat lagi goalnya, ingat lagi tujuannya. Itu yang mau saya capai sehingga saya, apapun yang terjadi sekarang ini, saya akan tetap lakukan yang terbaik untuk saya bisa segera beres dari masalah ini. Dedikasikan diri kamu, sembuh untuk siapa, untuk diri kamu, untuk siapapun, itulah dedikasikan. Nah, itu ya kamu lakukan ya. Bisa, coba dilakukan. Pasti mantu kamu lebih baik sendiri. Cara lain adalah dengan cara kamu memanfaatkan alam, teman-teman. Memanfaatkan alam. Jadi saya memanfaatkan alam misalnya ada matahari di pagi misalnya, matahari pagi ya. Kamu rasakan bangun pagi nggak nyaman, nggak enak gitu kan. Kamu izinkan bahwa matahari pagi itu menyertai saya, membersihkan saya dari segala beban batin yang saya rasakan. Saya izinkan sinar matahari itu membersihkan sekali lagi beban batin yang saya alami. Dari yang saya bawa kapanpun itu,
sampai sekarang yang bawa-bawa saya bawa ini saya lepaskan sampai sekarang dan selamanya. Melampaui segala dimensi, ruang dan waktu. Nah, itu teman-teman. Ya, itu akan bantu. Ya, inilah cara-cara pelepasan emosi yang akan membantu kamu. Next ke depan, mungkin saya akan ada suatu online course. Saya ke depan saya punya planning teman-teman, punya online course untuk mengatasi energi emosi negatif ya. Jadi tentunya lebih powerful dibandingkan cara yang sekarang ini, tapi dan tentunya mudah diakses untuk kamu semuanya. Dan semoga ini segera hadir ya teman-teman. Nah, silakan kamu praktekkan cara-cara ini teman-teman. Itu akan bantu kamu untuk jauh lebih baik ya. Dan begitu kamu sudah bisa lebih tenang, ya kamu tinggal masukkan hal-hal positif aja. Tinggal masukkan hal positif, tinggal masukkan diri kamu yang lebih tenang, lebih enak. Nah, itu akan bantu kamu. Demikian video saya, semoga bermanfaat untuk kamu semuanya. Oke, bye-bye.